Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizky dengan NPM 230810073. Saya dari jurusan Teknologi Informasi 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Aljabar yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Rohani, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memahami fungsi aljabar. Yang pertama, bagaimana kita untuk memahami fungsi aljabar? Dalam presentasi kali ini, kita akan mempelajari dunia fungsi aljabar, memahami konsep dasar, mempelajari jenis-jenisnya, serta melihat bagaimana fungsi aljabar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenalkan konsep fungsi. Pengenalan konsep fungsi. Definisi fungsi. Fungsi adalah relasi antara dua atau lebih variabel yang menghubungkan input dengan output yang unik. Konsep dasarnya, setiap fungsi memiliki domain atau himpunan nilai input dan kodomain atau himpunan nilai output yang saling berhubungan. Presentasi grafik fungsi. Yang pertama, grafik Cartesian. Grafik fungsi dapat digambarkan pada bidang koordinat Kartesius yang menunjukkan hubungan antara variabel input X dan variabel output Y. Yang kedua, kurva fungsi. Bentuk kurva grafik fungsi memberikan informasi penting tentang sifat-sifat fungsi seperti domain, kodomain, nilai ekstrim, dan perilaku fungsi. Yang ketiga, interpretasi grafik. Menganalisis dan menginterpretasikan grafik fungsi membantu memahami karakteristik dan pola-pola yang terkandung di dalamnya. Jenis-jenis fungsi aljabar. Yang pertama, jenis-jenis fungsi aljabar. Yang pertama, fungsi linear. Fungsi yang memiliki grafik berbentuk garis lurus dengan persamaan umum Y sama dengan MX tambah B. Yang kedua, fungsi kuadratik. Fungsi yang memiliki grafik bentuk parabola dengan persamaan umum Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Yang keempat, fungsi logaritma. Fungsi yang memiliki grafik berbentuk kurva logaritmatik dengan persamaan umum Y sama dengan logaritma A X kali X. Fungsi linear dan persamaan garis lurus. Karakteristiknya, fungsi linear memiliki grafik yang berupa garis lurus dengan kemiringan konstan atau slope yang menentukan perilaku fungsi. Karakteristik fungsi linear dan persamaan garis lurus. Karakteristiknya, fungsi linear memiliki grafik yang berupa garis lurus dengan kemiringan konstan atau slope yang menentukan perilaku fungsinya. Persamaan umum fungsi linear adalah Y sama dengan MX tambah B, di mana M ini adalah kemiringan dan B adalah titik potong dengan sumbu Y. Fungsi kuadratik dan parabola. Vertex, titik tertinggi atau terendah pada grafik parabola, mewakili nilai minimum atau maksimum fungsi.
sumbu simetri. Garis vertikal yang membagi grafik parabola menjadi dua bagian yang simetris. Persamaannya, persamaan huruf fungsi kuadratik adalah Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C, di mana A, B, dan C adalah konstanta. Fungsi eksponensial dan logaritma. Fungsi eksponensial, fungsi yang memiliki grafik berbentuk kurva eksponensial dengan persamaan umum Y, A pangkat X, di mana A lebih besar 0 dan A sama dengan 1. Fungsi logaritma, fungsi yang memiliki grafik berbentuk kurva logaritmatik dengan persamaan umum Y sama dengan log A kali X, di mana A besar 0 dan A sama dengan 1. Transformasi dan karakteristik grafik fungsi. Translasi, pergeseran grafik fungsi ke kanan, ke kiri, atas, atau bawah tanpa mengubah bentuknya. Refleksi, pencerminan grafik fungsi terhadap sumbu X atau Y menghasilkan grafik yang simetris. Fungsi eksponensial dan logaritma. Fungsi eksponensial, fungsi yang memiliki grafik berbentuk kurva eksponensial dengan persamaan umum Y, A pangkat X, di mana A lebih besar 0 dan A sama dengan 1. Fungsi logaritma, fungsi yang memiliki grafik berbentuk kurva logaritmatik dengan persamaan umum Y sama dengan log A kali X, di mana A besar 0 dan A sama dengan 1. Transformasi dan karakteristik grafik fungsi. Translasi, pergeseran grafik fungsi ke kanan, ke kiri, atas, atau bawah tanpa mengubah bentuknya. Refleksi, pencerminan grafik fungsi terhadap sumbu X atau Y menghasilkan grafik yang simetris. Dilatasi, perubahan ukuran grafik fungsi, baik pembesaran maupun pengecilan tanpa mengubah bentuk. Transformasi lainnya, kombinasi dan translasi, dilatasi, dan refleksi dapat menghasilkan transformasi grafik yang lebih kompleks. Selanjutnya, aplikasi fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. 15% keuangan. Fungsi eksponensial digunakan untuk menghitung pertumbuhan bunga dan pengembangan investasi. 30 km per hari. Fisika. Fungsi linear digunakan untuk memodelkan kecepatan, percepatan, dan jarak tempuh. 50.000 US dollar ekonomi. Fungsi kuadritik digunakan untuk prediksi biaya produksi dan pendapatan penjualan. Baiklah, di sini sama-sama kita lihat ada contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, diketahui fx sama dengan 5x tambah 10 dan gx sama dengan 2x tambah b. Maka kita akan menentukan a, f
tambah G buka kurung X, B F kurang G buka kurung X, C F kali G buka kurung X. Dan yang terakhir ada D F bagi G buka kurung X. Di sini yang pertama ada penyelesaian yang A, F tambah G buka kurung X sama dengan F buka kurung X tambah G buka kurung X sama dengan 5X tambah 10, 2 5X tambah 10 tambah 2X tambah 4 sama dengan 5X tambah 2X tambah 10 tambah 4, 7X tambah 14. Yang B-nya penyelesaiannya F dikurangi G buka kurung X sama dengan F buka kurung X, G-nya dikurangin G buka kurung X. Dipindahkan saja F-nya itu dikalikan ke X dan G-nya dikalikan ke X juga sama dengan 5X tambah 10 dikurang 2X tambah 4 sama dengan 5X kurang 2X tambah 10 sama dengan 4. Maka hasilnya sama dengan 3X tambah 6. Selanjutnya C, F dikali G buka kurung X. Jalannya sama dengan F dikali X buka kurung X dikali G buka kurung X sama dengan 5 kali 5X sama dengan 5X tambah 10 dikali 2X tambah 4 sama dengan 10X pangkat 2 tambah 20X tambah 20X tambah 40 sama dengan 10X pangkat 2 tambah 40X tambah 40. Yang terakhir penyelesaian D. F dibagi G di buka kurung X sama dengan F buka kurung X bagi G buka kurung X sama dengan 5X tambah 10 per 2X tambah 4 sama dengan 5X tambah 2 per 2X tambah 2 sama dengan 5 per 2 dan hasilnya 2,5. Sekian dari presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Sekian dari presentasi saya hari ini. Jika ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.